Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari bab masalah jenazah. Bahwasanya jenazah itu di antara haknya adalah kita mandikan, kita kafani, kita kuburkan, kemudian didoakan padanya. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwasanya di antara hak orang yang ditinggalkan adalah kita memberikannya takziah. Tapi takziah yang diinginkan adalah seseorang memberikan kalimat yang menguatkan jiwa orang yang ditinggalkan, sehingga dia bisa bersabar atas musibah yang dia ditimpa padanya. Ya, bukan takziah yang sebagaimana dipahami orang-orang awam, ada 3 harinya, 7 harinya, 1 pekannya, 40 harinya, setahunnya. Karena takziah hal yang seperti itu termasuk dengan dari perbuatan yang tidak dicontohkan oleh syariat Islam. Bahkan itu kata Imam Syafi'i minan nihayah, di antara bukti seseorang tidak menerima takdir tersebut. Ya. Kemudian kita juga sudah jelaskan tentang apa doa ya, bagi orang yang meninggal yang telah dikuburkan, bahwa doa yang paling terbaik adalah memohonkan ampun untuknya. Istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun untuknya, ya, dan memohonkan kepadanya at-tasbit, kekokohan. Karena dia ditanya oleh malakani aswadani asrakani, 2 malaikat hitam kebiru-biruan. Ya, di mana kita juga sudah mempelajari tentang doa ketika apa? Memasuki kuburan. Yaitu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahikun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, baik dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Dan aku memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan al-afiyah. Ya. Kemudian di pertemuan kali ini kita sudah masuk di bab ke-28. Kata penulis dalam bab al-musibah, tentang musibah. Musibah ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan seorang hamba. Bagi seorang hamba yang melihat zahirnya sesuatu itu. Tapi ketika seorang hamba memahaminya, musibah itu bisa berubah menjadi kelezatan. Karena di balik musibah ada penghapusan dosa. Di balik musibah ada pengangkatan derajat. Di balik musibah ada teguran Allah sehingga kita kembali kepada Allah. Di balik musibah ada hikmah untuk mengenal Allah, bahwa Allah yang maha mampu, maha kuat, maha mengatur. Ya, kita tidak bisa hidup keluar dari masalah kecuali atas pertolongan Allah. Itulah rahmat-rahmat di dalam musibah. Tapi bagaimana syariat Islam menyikapi ketika ada musibah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa suatu musibah, ya, al-karb asyaddah. Al-karb bermakna syaddah, sesuatu yang keras begitu. Ya. Sesuatu yang sampai menggetarkan jiwa. Sesuatu sampai melemahkan badan. Capek sekali. Masalahnya ruwet sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, la ilaha illallah
Al-Azimul Halim. La ilaha illallah. Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nah, di sini ada doa ya. Karena kita ditimpa musibah yang berat, langsung Nabi ingatkan caranya apa? La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berat disembah kecuali Allah. Al-Azimul Halim, yang maha agung, yang maha besar, yang maha lembut. Nah, di sini ada di sini. Kenapa Nabi memakai al-asma al-husna, kalimat Allah, kalimat al-azim, kalimat al-halim. Di sini ada kelembutan. Bahwa Allah maha lembut. Seberapapun musibahmu, ada kelembutan Allah di dalamnya. Minimal apa? Menjadikanmu tidak sombong. Seakan-akan kita yang punya dunia sehingga ditimpa musibah. Ya, ini. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan memakai juga Rabbul Arshil Azim. Dialah Rabb. Kalimat Rabb maknanya adalah Al-Munabbir, Al-Khaliq. Ya, Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai. Sehingga kita tahu bahwasanya segala masalah kita itu dikuasai oleh Allah. Segala masalah kita diciptakan oleh Allah. Kalau Allah menolong seorang hamba keluar darinya, ada yang bisa menghalanginya? Tidak ada. Ini kalimat lafaz Rabb. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sandarkan Rabbul Arshil Azim. Dialah pemilik Rabb Arsh yang agung, yang besar. Ya. Mengajarkan kepada kita bahwa Allah menguasai segala sesuatu. Ditaukid, Rabbus samawati wal ard. Dialah Rabb, pemilik langit, pemilik bumi. Apa yang terkadang membuat kita apa? Kayak berat sekali masalah, kayak tidak ada mau hidup lagi, seakan-akan kematian lebih kita inginkan, sampai putus asa. Ya. Nabi kabarkan, tidak, Allah yang mengatur segalanya. Kalau ada masalahmu, kembali saja kepada Allah. Yang berat menjadi ringan. Yang tidak mungkin selesai menjadi mungkin. Coba lihat Nabi Ayub alaihissalam. Siapa yang tahu kisahnya Nabi Ayub? Kenapa masalahnya Nabi Ayub? Dikena penyakit. Bayangkan Nabi Ayub seorang raja. Seorang memiliki istri, memiliki anak, memiliki kekayaan yang banyak. Tapi ditimpa penyakit kusta. Kayak kita penyakit COVID kemarin. Tapi ini penyakit kusta, penyakit yang memakan badan. Sampai ada ulat. Ya. Akhirnya istrinya menjauh. Kerajaannya tidak bisa lagi dia kuasai. Sakit. Anaknya juga menjauh karena menular kini penyakit. Hartanya habis. Yang tertinggal hanya 2 muridnya yang mau merawatnya. Bahkan setelah perjalanan yang panjang, ya, 1 muridnya meninggalkannya, tidak bisa sabar bersama dia. Ya, yang 1 saja lolos, 1 muridnya 1, bayangkan. Betapa sakitnya hatinya Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa? Dahulu waktunya ada kekayaannya, ada kerajaannya, istrinya menikmati kekayaan yang dia usahakan biiznillah. Tapi ketika apa? Di masa sulit, tidak ada yang mau teman. Makanya kata orang Arab, mawaddatus sadiqi tazharu indad diki. Ketulusan seorang teman, seorang kekasih, itu akan tampak di masa sulit. Mawaddatus sadiqi tazharu indad diki. Ketulusan seorang teman akan tampak di masa sulit. Ini pegang ini. Kalau antum mau lihat teman yang benar, yang antum seperjuangan di pondok, di perantauan, ini. Ya. Mawaddatus sadiqi tadharu indad diki. Ya.
mawad datus sodiki tadharu indak diki. Ketulusan seorang teman akan tampak di masa sulit. Jadi kalau ada yang senantiasa menemanimu di masa sulit, itulah teman yang sejati. Kalau kamu memiliki segalanya, menemanimu, bisa jadi apa? Ada maunya. Ya, tapi kalau kamu sulit, dia tetap ada. Nah, itulah sebenarnya teman. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sudah diusir, disakiti, bahkan mau dibunuh. Abu Bakar tetap ada. Abu Bakar tetap ada. Itulah teman yang sebenarnya. Ya, tapi ketika di masa sulit ada yang menjauh, itulah apa? Ya, akan nampak yang mana sebenarnya teman. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika kita tertimpa hal yang berat. Apa itu? La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim, arsyil karim. Kemudian di riwayat lain, di bab ke-29, idza usiba bi musibatin. Bagaimana ketika seorang hamba ditimpa suatu musibah? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul la anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau salah seorang di antara kalian tertimpa sesuatu dari musibah, jangan di antara kalian mengatakan, seandainya saya buat begini, tidak begini ya. Seandainya tadi tidak kukasih modalku, tidak rugi ya. Seandainya tidak pergi, tidak kecelakaan. Seandainya jangan. Walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Akan tetapi katakan semuanya terjadi di atas takdir Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia ingin lakukan. Kalau sudah terjadi, tidak boleh lagi menyesal orang. Kenapa? Karena segala sesuatu telah ditetapkan. Ya, walikulli syai'in bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu telah ditetapkan. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam wa jufifas suhuf. Pena telah terangkat, tinta telah kering. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak usah lagi ngapa nu kuasa anu gara-gara kaum ini kan orang rugi. Ya, tidak usah. Tidak ada yang gara-gara, semuanya di atas takdir Allah. Tinggal ambil pelajaran, evaluasi, perbaiki diri. Jadikan kegagalan sebagai tangga meraih kesuksesan. Itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu tidak jatuh pada lubang yang sama, kata Nabi. Kalau ada kesalahan yang terjadi pada dirinya, dia memperbaiki diri. Itulah orang mukmin, itulah orang sukses. Yang hari ini lebih baik dibanding hari yang kemarin. Yang hari esok harus lebih baik dibanding apa? Hari ini. Sampai dia menjumpai Rabbnya. Ya, sampai dia tidak ada lagi kesalahan. Kenapa? Karena setiap harinya kesalahan demi kesalahan, dia gugurkan pada dirinya. Dia kenal dirinya. Oh, ini kesalahan saya di sini. Oh, aku perbaiki ini. Kesalahan saya di sini. Saya perbaiki ini. Oh, saya belum tiada apalangku, tambah apalangku. Saya masih memain nggak belajar, serius kak belajar. Saya kalau kak masih patotai kak, sekarang dapat patotai. Oh, saya kurang adabku, perbaiki adabku. Oh, saya kalau makan buat nasi kak, kasih. Selalu evaluasi diri sampai kita menjumpai Allah dalam keadaan sudah apa? Ya, lebih baik dibanding sebelumnya. Ini. Kenapa? Karena kalau kita katakan qaddarallahu wa ma syafa'ala, fa inna law taftahu amal syaitan. Kalau tidak dia lakukan itu, akan membuka amalan syaitan. Seandainya akhirnya nasesali orang, akhirnya natuduh orang, akhirnya sekalinya berhenti, kau tinggi mau, akhirnya setambat.
Ya, akan membuka jelai kerugian baru. Kemudian yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abadin tusibu musibatun fayaqul." Tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa suatu musibah yang kemudian dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya segalanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Diri kita, barang kita, fasilitas yang kita miliki, semuanya milik Allah. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Ya sudah kita pelajari sebelumnya, yang ada seorang wanita yang diambil anaknya, apa kata Nabi? Walillahi ma akhad, walillahi ma afa. Milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan milik Allah lah apa yang Allah beri. Ya. Jadi kalau ada musibah langsung katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau seseorang mengucapkan ini, kalimat ini, itu kebaikannya luar biasa. Ya. Di antara kebaikannya dari orang yang mengucapkan kalimat ini, yang ketika dia ditimpa suatu musibah dan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, banyak sekali keutamaannya. Perhatikan ya. Qala ta'ala wa la nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan membala kalian dengan sesuatu dari ketakutan. Apa yang membuat orang biasa menjadi tidak bahagia? Karena ditakut-takuti. Ya. Walju, karena lapar. Tidak ada makanan, ini apa? Serasa sengsara hidupnya karena kemiskinan. Wa naqasim minal amwal, kurangnya harta. Wal anfusi was thamarat, kurangnya jiwa, artinya ada meninggal di antara keluarganya. Atau kurang buah-buahan, artinya kurangi panennya. Ini kan yang membuat orang sedih, perkara dunia semuanya. Entah karena ketakutan, kelaparan, kurangnya harta, meninggalnya kekasih, atau kurangnya hasil panen. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana tanda orang sabar itu? Qala ta'ala alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia berkata, sesungguhnya seluruhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa yang dia dapatkan? Banyak sekali. Ulaika alaihim salawatun. Mereka itulah yang atas mereka salawat. Min rabbihim, dari Tuhan mereka. Apa salawatnya Allah? Nah, pengampunan dosa, pengangkatan derajat, rahmat, ridho, kasih sayang Allah kepadanya. Kalau dia sabar. Kenapa? Karena dia menerima takdir yang Allah pilihkan. Karena dia yakin al khairu khiyarullah, kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan. Karena dia yakin asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Sebagaimana ada kisah, ada pernah orang yang ingin sudah naik pesawat, viral di media sosial. Namun qadar Allah, ternyata pemberangkatan pesawat disegerakan. Ya, disegerakan. Lebih cepat dari yang dia dapati kabar, kesepakatan. Akan tetapi orang ini terlambat mendapatkan kabar bahwa pesawat itu apa? Disegerakan karena mepetnya waktu. Akhirnya dia sudah datang ke bandara. Dia masih melihat apa? Pesawat tersebut terbang. Padahal dia sudah habiskan hartanya, sudah kosongkan jadwalnya, sudah datang ke bandara.
Sudah terburu-buru mengejarnya. Sampai apa dia marah-marah di tempat bandara tersebut. Kenapa begini? Tidak profesional. Begini. Marah terus. Mungkin karena ada urusan yang dia harus mengejar waktunya. Ya, tidak lama kemudian akhirnya ya masih dia berada di bandara, duduk tenang. Dia dalam keadaan kesal. Ada berita di televisi yang dia lihat, ternyata pesawat yang dia mau naiki tadi kecelakaan, menabrak sebuah gunung. Langsung pegang kepalanya. Ya, pegang kepalanya, merasa sangat bersyukur. Ya, disebabkan apa? Dia terhindar dari peristiwa tersebut. Begitulah kejadian sebenarnya. Terkadang kita membenci sesuatu berapa banyak, yang hal terjadi yang tidak kita senangi, ternyata ada hikmah di balik musibah. Dan saya juga teringat kisah saya sendiri. Saya dulu motornya itu motor jet coil. Kalau nyala, asapnya Allahu Akbar, mengganggu di belakang. Ya, helmnya Masya Allah, helm kura-kura ninja. Kalau lewat, orang akan tertawa. Belinya ini motor cuma 500.000, itu yang saya pakai pergi kuliah. Ya, orang lihat-lihat. Tapi sebab itu masuk kudunnya istriku, padahal kudung baru saya belikan. Ya, pergi kajiannya Ustaz Khadir. Rezeki istri. Untungnya ndak kencal larinya. Namanya motor gigi, motor tornado. Langsung bayangkan. Dari kejadian ini akhirnya saya dibelikan motor metik itu stiker. Pertanyaannya, apakah saya tidak senang kalau sampai hampir dicelakakan istri saya? Sesuatu yang buruk dilihat mata manusia? Iya. Sampai robek kudunya padahal baru satu kali pakai, baru 500.000 harganya. Iya. Tapi bayangkan di balik musibah tersebut, akhirnya diberikan kinetik. Ya, coba lihat motor knalpot aja rusak yang sekarang. Akhirnya suaranya jelek. Kenapa motor nu begitu, Ustaz? Kayak lagi balon-balon. Suaraan didengar rame. Lampunya pecah-pecah. Na bonceng amin. Apa nestir na terasa? Ada musibah. Bukan kita tidak mau perbaiki, tapi tidak ada dana perbaiki. Musibahnya kita sabar, jalani, syukuri yang ada. Ganti minus, Ustaz. Beli minus saya bang. Yang bukan cicilan. Kalau ada bayar, kalau tidak ada biar dulu. Bayangkan di balik musibah. Sebenarnya musibah itu membuat kita dewasa. Musibah itu agar kita kembali kepada Allah. Jadi jalani hidup ini, ada syukuri, tidak ada sabari. Terjatuh dalam dosa istighfar, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Idza utiya syakara wa idza tuli asabara wa idza asnaba istaghfara. Jikalau kita ditimpa kebaikan, kita syukur. Allah akan tambah, la in syakartum la azidannakum. Kenapa Allah cabut nikmat itu kepada kita? Karena kita pakai nikmat tersebut di atas kemaksiatan kepada Allah, di atas kelalaian kepada Allah, sehingga Allah ambil, Allah tarik. Kenapa? Karena kasih sayang Allah. Allah tahu kalau ini anak-anakku kasih ini kenikmatannya, handphonenya terus di dia, nah pakai terus malam-malam tidak merojaan, main game war, sudah ada nilai kesepakatan, ayo war sama-sama. Ternyata tiba-tiba ada langsung polisi yang tidak berpangkat datang. Kumpul-kumpul gitu Pak. Itu kasih sayang Allah supaya tidak jatuh ke dalam kelalaian, tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, ini. Kemudian dia juga boleh menambah ini sebagaimana hadis yang ada seorang ibu meninggal anaknya.
Dia diperintahkan untuk dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati. Afwan, meninggal suaminya. Ini tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah diperintahkan oleh Nabi. Ummu Salamah baca Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepada musibahku ini, meninggal suamiku. Wa khlif li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah, saya sebenarnya tidak yakin Allah gantikan musibah saya dengan yang lebih baik. Kenapa? Abu Salamah terlalu baik. Bayangkan sahabat Nabi, orang yang Allah katakan kepadanya radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah telah ridho kepada para sahabat dan para sahabat telah ridho Allah sebagai Rabb. Yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Abu Salamah termasuk sahabat Nabi. Bahkan termasuk yang berhijrah awal-awal ke Habasyah. Bahkan termasuk orang-orang yang di baris terdepan dalam melindungi Nabi. Kata Ummu Salamah, siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tidak ada laki-laki yang saya kenal lebih baik daripada Abu Salamah. Bayangkan. Tapi karena Nabi perintahkan untuk dia membaca ketika ditimpa musibah itu, akhirnya dia baca. Walaupun tidak yakin. Ternyata setelah habis masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi kalau orang meninggal suaminya, itu tidak boleh langsung menikah. Kenapa? Ditakutkan sudah berhubungan badan dengan suaminya, ada sperma di dalam perutnya sehingga melahirkan anak. Kalau langsung menikah, masuk laki-laki lain, bergaul dengan laki-laki lain, bercampur sperma di dalam perutnya, bercampur sehingga apa? Tidak jelas kepemilikannya. Itu sehingga apa? Harus menunggu 4 bulan 10 hari. 3 bulannya masa menstruasi, haid. Kalau seorang wanita haid akan keluar dari rahimnya darah kotor. Itulah darah haid. Kalau sudah 3 kali menjadi bersihlah rahimnya, menunjukkan tidak hamil. Karena orang kalau hamil tertutup apa? Jalur haidnya. Karena tidak ada orang hamil haid. Tidak ada. Jelas sampai sini? Nah, itu dia. Maka pada saat itulah dia menunggu 4 bulan 10 hari. Untuk apa ini 1 bulan 10 harinya, Ustaz? Untuk apa? Melegahkan jiwanya masa perpisahan dengan suaminya. Supaya dia tenang-tenang dulu pikirannya. Ya. Setelah habis masa iddahnya dia dilamar. Tahu siapa yang lamar yang lebih baik daripada Abu Salamah? Baginda Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dilamar oleh Nabi. Diperistrikan oleh Nabi. Ya. Ada yang merasa ragu bahwa Nabi tidak lebih baik daripada Abu Salamah. Makanya kalau ditimpa musibah, baca doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini hafal ya. Wajib ini. Ini besok saya ingatkan sekali ini. Besok saya periksa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan gantikanlah saya lebih baik. Ya. Apa kata Nabi? Illa ajarahullahu fi musibati. Siapa yang membaca ini? Pasti dan pasti, ya, Allah akan memberikan ganjaran pada musibahnya. Wa akhlafa lahu khairan minna, dan Allah akan gantikan yang lebih baik daripada masalahnya. Kalau masalahnya karena tak bakar ki mobilnya 1, Allah gantikan ki mobil mungkin 2 atau 1 tapi lebih baik daripada mobil sebelumnya. Sama dengan kisah motorku kan. Gara-gara membahayakan motor jetkol, Allah ganti skiwet. Gara-gara motor skiwet selalu membuat terlambat mengajar, kocak-kocak dipakai,
Ya, kalau mak rengki, kalau malam mau pergi taling gelap-gelap ki lampuna, Allah kan dia lebih baik. Ya, alhamdulillah. Itu karena apa? Sabar kita. Nikmati kehidupan dengan kesyukuran dan kesabaran. Yes, hari akan berlalu. Setiap kegelapan akan terbit terang. Inna ma'al usri isra. Wa inna ma'al usri isra. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Dan di balik kesulitan, satu kesulitan banyak kemudahan. Kalau kita mau berbicara, yang mana lebih banyak kemudahan atau kesulitan kita dalam hidup? Saya tanya Pak Adil, mana lebih banyak selama kau hidup, kesulitan atau kemudahan? Kita ya, kesulitan lebih banyak. Masa astagfirullah, beban naik hidup nu pantasan selalu kusut wajahmu kau Imam. Kemudahan apa? Kenapa selalu kusut wajahmu? Enggak je. Lebih banyak kesulitannya Imam dibanding kemudahannya, pantasan. Ternyata hafal baik-baik ini doa Imam, supaya lebih banyak kemudahanmu dibanding kesulitan kita ya Fik. Mana lebih banyak kesulitan atau kemudahan? Dua-duanya sama-sama je. Bahaya nak hidupmu, tambah syukurmu, perkuat sabarmu. Ya. Yang kata Nabi di bab 30, idza khafa qauman. Bagaimana kalau musibahnya ini seseorang takut pada suatu kaum, misalnya dia berdakwah di suatu kampung tapi diancam. Kalau masuk kisah di sini, bakar mobil tak, kubunuh ki. Apa doanya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khafa qauman qal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau takut pada suatu kaum maka dia berkata, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya menjadikanku di leher-leher mereka. Wa na'udzu bika min syururihim. Dan saya berlindung kepadamu dari keburukannya. Bayangkan ya. Ya Allah, saya jadikan mereka itu Engkau ya Allah di leher-leher mereka. Artinya Allah yang menguasai setiap urat nadi manusia. Ya artinya ya Allah, kuserahkan segala urusanku kepadamu, sama. Ya. Dan saya berlindung kepadamu dari keburukannya. Sekarang, kalau orang sudah berlindung kepada Allah, ada yang bisa membahayakannya? Ada? Sudah ada bukti Nabi Ibrahim, satu kampung Babilonia sepakat ingin membahayakan Nabi Ibrahim. Ingin dibakar. Bahkan sudah menyala apinya, sudah dinaikkan di keranda, sudah dilempar. Terbakar? Tidak. Ya. Ini doanya Nabi. Ad-du'a alal adu. Bab ke-31 doa di atas musuh. Bagaimana kalau musibah kita karena ada musuh, takkan biasa begitu? Ustaz, takut lewat situ. Ada nani Pak Ngar ya. Nak mau di situ Ustaz. Ada musuhku. Ya, baru musuhnya sekarang tentara. Tapi masih minum inja. Ya, atau musuhnya gara-gara ya. Pokoknya ada musuhnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal ahzab faqala. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada saat perang Ahzab. Perang Ahzab ini juga disebut dengan perang Khandaq. Ditulis dikasih kode. Ahzab sama dengan Khandaq. Inilah kenapa para ulama terkadang berbeda masalah jumlah berapa peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebabkan beda, biasanya beda lafaz tapi dihitung ya menjadi apa? Hal yang berbeda. Padahal ini sama. Al-Ahzab itu dari kata hizb, kelompok. Ahzab jamaknya. Ini termasuk jamak taksir. Ya.
Artinya kelompok-kelompok. Kenapa dikatakan perang di atas kelompok-kelompok? Karena pada saat itu semua kelompok bersatu untuk memerangi Nabi, menghancurkan Nabi. Kelompok dari Bani Tamim berkhianat dari perjanjian Nabi. Kelompok dari orang-orang Quraisy, kelompok dari orang-orang munafikin, semuanya bersatu untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuatlah Khandaq. Ya, untuk menutup kota Madinah sehingga para musuh tidak masuk ke dalam peperangan. Itu yang berduel siapa? Yang kemarin kita nonton. Ali bin Abi Thalib kan? Sudah nonton di bawah. Belum kah? Nah, nanti kita nonton. Bakal Nabi pada saat itu karena dia takut pada apa? Musuh, doanya di atas musuh. Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihsimil ahzab, Allahumma zimhu wa zalzilhum. Ya Allah, yang menurunkan kitab, yang maha cepat hisabnya, binasakan al-ahzab. Binasakan itu kaum-kaum itu. Dia berdoa kepada ya binasakan mereka. Di sini menunjukkan apakah boleh mendoakan kebinasaan pada suatu kaum? Jawabannya boleh. Kalau kita dizalimi, boleh. Tapi jauh lebih indah kalau kita ya Allah, aku memohon keadilan. Adili mereka. Nah, itu lebih lembut. Ya, kuserahkan segala urusanku kepadamu. Kalau kita bilang, ya, tapi Nabi di sini mendoakannya hal yang semisal. Allahumma ahzimhum wa zalzilhum. Allahumma, ya Allah, binasakan mereka, goncangkan mereka. Akhirnya mereka apa? Binasa. Apa yang membuat mereka binasa? Angin kencang, dingin. Akhirnya mereka pulang kampung. Setelah itu orang Quraisy, orang Yahudi berpisah. Orang Yahudi yang dari kota Madinah diusir. Orang Bani Tamim diserang oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya apa? Mereka dikalahkan, wanita mereka dirampas, diambil menjadi harta ghanimah. Kekuasaan mereka apa? Dirobek. Tidak ada. Mau damai apa lagi? Tadi sudah makin damai, sudah makin ada perjanjian, berselisih, ya, menyelisihi dan seterusnya. Insyaallah inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya pada musibah apa? Ada rahmat Allah. Dan kalau pada saat musibah yang terutama libatkan Allah. Yang kedua, kewajiban pada saat tertimpa musibah apa? Bersabar. Yang ketiga, harus yakin bahwa di balik musibah ada kelembutan dan rahmat Allah. Ada hikmahnya. Dan yang keempat, terima musibah tersebut, berdoa paling utama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yakin itu. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku ini, gantikan saya lebih baik darinya. Insyaallah Allah akan gantikan dengan waktu yang tepat, dengan keadaan terindah. Ya, cuma kita biasa tergesa-gesa ki. Mau memang ki. Padahal apa? Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Itu yakini. Al-khairu khiyarullah. Kebaikan itu apa yang Allah pilihkan. Kalau ada suatu permasalahan kita bingung, tenang saja. Tunggu Allah yang selesaikan. Sampai Allah mudahkan langkah kita untuk melangkah padanya. Ya, biarlah Allah menjauhkan kita dari apa yang kita takutkan darinya. Ya, ini mungkin yang bisa kita ambil. InsyaAllah nanti akan masuk di pembahasan safar. InsyaAllah ini sangat penting. Terlebih khusus kita akan bersafar di Sinjai nanti insyaallah. Ya, Sinjai ada safar di bulan 12 bulan depan. Begitu juga ada di Malino, Daurah Masyayikh, Daurah Asatis di Malino insyaallah bulan 12 juga. Nanti dilihat dan apakah para santri diikutkan, karena saya sudah ajukan ke siapa? Abu Mus'ab, ketua yayasan, untuk kita juga bisa kalau bisa ikut serta. InsyaAllah nanti di lobi-lobi. Ini yang bisa kita ingatkan.
simpang wanta baik-baik. Kalau bisa gaji tak nanti. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.